soleha. Makanya untuk menjadi soleha itu kita harus sadar akan lingkungan. lingkungan. Tapi rasa nggak sih bukan berapa hari sih? Kemarin paling rasa banget. Apa ya, sih, Safer? Enggak, aku penasaran plastik ini emang untuk lingkungan gak ya? Ramah Aduh, lingkungan. coba lihat nomornya 7 nggak tuh? Apa 5, apa 3? 7. Enggak, itu 7 ramah lingkungan nggak tuh? Coba kita cek ya. Coba. Salah Dia ya? kan yang kalau nggak salah yang nomor 3 ya. 3 itu apa Dia beda-beda. gitu. Ya kan, kayak misalnya untuk galon besar dia harus Iya, apa iya, gitu. iya, Karena iya. kan dia airnya lebih banyak kan, ketahanannya gimana. Jadi plastiknya nggak terkupas. Untuk tumbler pun kita sebenarnya harus aware segitunya ya. Iya, Ini benar-benar ramah lingkungan atau gimana gitu. Kameranya naik lagi dong. Yuk. Biar nggak kepotong Biar kepala jangan tante ini, ya. aku pengen Biar duduk aja gitu ya, biar ini kepala sanggul nggak kepotong gitu. Naik lagi nanti kameranya ya. Oke. Nah, terus juga mungkin kayak yang Ida bilang kita sadar nggak selama ini cuaca udara enggak, kemarin kan kebetulan kemarin goes kan. Kok kayaknya tuh enggak cerah banget, panas banget gitu. Tapi kayak ada asap-asap gitu, apalagi ada pembakaran liar apa gimana ya? Iya, itu agak menyebalkan sih memang. Karena kan berasa tuh kalau kita lagi naik sepeda kan narik napas kok kayaknya nggak enak Nggak ini. fresh gitu ya udaranya. Terus agak kabut, kayaknya apa karena lagi panas, terus ada kebakaran hutan. Iya. Karena aku kan daerah gunung ya, tinggal daerah gunung ya. Iya, daerah gunung kemarin ya. kan kalau nggak sana kan main sepedanya gitu kan. Thank you, kameranya udah naik. Thank you. Apa karena itu kali? Bukan sih, bisa jadi. Tapi maksudnya kadang kayak cuaca yang ada selama ini dan juga udara tuh kayak memang udah sangat-sangat Mbak Budi ya BTW. Maksudnya kayak kita tuh sengaja jalan ke daerah pegunungan, daerah gunung, goes ke daerah yang gunung-gunung dekat sama gunung supaya dapat udara yang segar. Tapi ternyata sekarang nggak sesegar itu lagi gitu. Karena salah satu mungkin ya masyarakat itu ada yang belum sadar lingkungan. Ya. Karena kan sekarang sebenarnya udah ada aturan kan tentang bakar sampah. Bakar sampah benar-benar. Udah lama sebenarnya udah lama sebenarnya surat edaran itu ada terkait dengan tentang aturan membakar sampah gitu. Bahkan ada jam-jamnya, bahkan ada caranya, ada tempat yang dianjurkan dan lain-lain gitu. Kayak bakar jerami itu juga ada. Iya. Karena kan memang ganggu banget. Bayangin kalau kita tinggal di rumah yang padat penduduk, kita bakar sampah. Ternyata sampah kita itu bisa jadi penyebab kebakaran satu komplek itu. Iya kan? Dan ada yang jahatnya banget juga sih sekarang tuh kayak jadi kesempatan karena cuaca lagi panas banget, kemarau gini tuh dimanfaatkan untuk buka lahan. Jadi dibakar. Dan itu pernah kejadian dekat rumahku kan ada gunung itu ya. Kali emang sampai terbakar itu ke atas dan itu ternyata bukan karena alam ya, karena panas tiba-tiba ada api kan bisa jadi juga begitu kan. Ini memang ada orang dengan sengaja membakar sesuatu supaya lahan itu terbakar. Gitu. Karena mau buka lahan. Aku tuh suka bete tuh kadang-kadang kalau misalnya pagi-pagi kita pengen hirup udara segar, ya kan? Ternyata bukan kesegaran yang dapat ya, kita dapat keemosian. Iya, emosi. Batuk gitu kan, terus ujung-ujungnya bad mood, baju bau asap. Iya. Sebel banget nggak sih Itu kalau lagi jemur kain? Iya, jemur kain. Terus juga boleh nggak yang bakar sampah ini kayak kalian tuh sore aja gitu, kira-kira jam-jam pulang kerja gitu. Karena kan kita pagi udah ready nih, makeup udah on, parfum udah oke banget juga nih menuju kantor. BTW kita kan naik motor nih kadang-kadang ya. Nyerep jadinya. Iya, tiba-tiba tuh begitu ngelewatin rumahnya yang bakar sampah, kita tuh langsung kok lengket nih, bau asapnya lengket di baju. Jadi begitu kita nyampe kantor kayak bau asap banget nih pagi-pagi gitu. Iya, harusnya kan sadar dong gitu kan. Iya. Aware dong sama lingkungan kita gitu. Karena kayak sebenarnya untuk bakar sampah itu aja kan sekarang rumahnya dekat-dekat apalagi kayak gitu kondisinya kan. Ya lihat dong lagi jemur kain enggak minimal itulah gitu kan. Atau lagi atau kayak sounding dikit ya mau bakar sampah nih lagi ada yang ini enggak gitu ya kan. Mungkin itu ya yang kayak Ida bilang tadi, orang-orang yang peduli akan lingkungan tuh memang sebenarnya sekarang semakin banyak orang yang aware akan itu, tapi masih ada juga orang-orang yang nggak peduli akan itu. Padahal sebenarnya gaya hidup kayak eco life ya, istilahnya eco life itu adalah gaya hidup ramah lingkungan yang bisa dimulai sebenarnya dari rumah gitu. Dan Itu sebenarnya kan sekarang udah warning semua. Sekarang itu kan udah warning kita bahwa kita tuh sekarang harus benar-benar peduli gitu. Iya, kenapa? Nggak main-main lagi. Dan kenapa eco life itu penting gitu? Yang kita mulai dari rumah karena memang kan kayak fakta singkat aja nih tentang perubahan iklim yang memang
udah sedahsyat itu dan dampaknya di kehidupan sehari-hari kita kan juga udah terlihat dan terasa banget. Terasa Iya, sih. benar-benar. Serem memang, apalagi sekarang kan kita tuh udah para ibu rumah tangga ya harus bisa memilah-milah mana sampah plastik. Iya, mulai Iya. dari itu Susah, sih. kan? Kalau aku sekarang udah mulai, walaupun mulai ya. sekarang kan buangnya kan ya tetap juga digabungin kan, Iya. gitu. Tukang sampah ngambil, Iya. tetap juga kan digabungin. Tapi setidaknya kita udah pisahin. Eco Life itu udah berjalan di rumahnya Ida gitu, di Iya. rumah kita lah, Iya. bahwa kita sadar untuk memisah-misahkan sampah gitu. Iya. Terserah nanti kalau tukang sampahnya yang ambil, tolong bang, mbak, Iya. pak, dibedain juga gitu ya. Ini Jadi Aku malah sekarang lagi kepikiran mau bikin kompos yang sampah basah. Iya benar Cuman benar. itu kayaknya perlu ilmu juga ya Iya. cara bikinnya. Nggak apa-apa, ilmu bisa dicari ya. Nggak sekedar tanam-tanam Nggak bisa, aja iya gitu benar. kan. Tapi gini, ilmu bisa dicari, kemauan yang susah ya. Iya, itu dia makanya. Dan ya kemauan karena nanti berkaitan dengan kesempatan Waktu, mengurus dengan itu, waktu, gitu kan. iya dengan waktu. Dan satu lagi kan kayak bau banget ya sih. Gitu. Iya, Kalau orang yang makanya. sebenarnya jijian tuh kayak, aduh. Makanya. Tapi kalau ini kerjaan cowok ya nggak apa-apa lah ya. Oh, cowok ini iya. dikorbankan ya di sini ya. Kerjaan suami, adik cowok Iya, itu nggak soalnya apa-apa. Mama kan mau beresin masakan, jadi sampahnya biar dia urusin Iya. gitu kan. Betul. Kalau kita ngurusin itu siapa yang masak? Iya. Betul. Beli lagi dong. Kita kan udah bahas itu Frugal nggak living kemarin iya, ya. itu nggak masuk ke dalam apa sistem hidup Kita living. sekarang, frugal ya kan, living. frugal Nggak bisa. living. Nah, betul bagi tugas kita ya. iya, nah terus juga kayak yang barusan kita bilang contoh nyatanya tuh ya itulah sampah plastik yang udah di laut cukup banyak, Iya, ya kan. Terus juga polusi udara, dan suhu bumi yang terus meningkat yang memang kita rasakan di dewasa Iya, kini. sampai gitu. hari ini. Sampai gitu hari ya. ini kita kayak ngerasain 34 derajat tuh kayak Biasa 50 nggak sih rasanya? Dan kayak Panas ini pedis. nggak sih kayak lengket-lengket gitu Iya, nggak sih kayak iya. apa itu kan dari ini ya kelembaban tinggi gitu Iya. ya. Jadi nggak enak banget. Dan memang kan udah sampai ada warning peringatan juga kalau ini tuh di suhu sekian bisa berbahaya untuk kulit, Iya. bisa menyebabkan kanker kulit kalau terlalu sering terpapar sinar matahari matahari. langsung Kemarin kan gitu. Aceh spektrumnya udah sampai merah kan. Iya, Iya, benar, Aku kemarin benar. sepedaan sampai ini dong, tutup semuanya ditutup Iya. gitu. Iya, ya. Kayak jadi sebenarnya kita mau relax mau ini, Iya, mau nafas nggak dengan dapet baik, ininya. jadi susah. Iya, dan mungkin kita apa ya, yang paling kita sadari juga kayak cuaca itu sebentar panas, sebentar hujan. Jadi kayak udah hujan Iya. yang deras banget tiba-tiba bisa sepanas itu. Dan pernah juga satu masa di mana kayak aku waktu itu kayak pernah cerita deh di episode keberapa, aku mau MC pagi itu matahari udah keluar tuh satu orang satu. Iya. Tiba-tiba badai dong kayak gitu. Nah, perubahan Iya. cuaca yang sedemikian Ekstrim cepat malah dan gitu kan. ekstrim itu juga kan salah satunya juga mungkin dampak dari kita selama ini nggak Bumi peduli ini sedang lingkungan. tidak baik-baik Iya. saja, gitu ya. Dan Bumi sekarang bukan- memang kita nggak bisa bedain, kalau dulu kan jelas banget tuh kapan musim hujan, kapan musim Iya. kemarau gitu kan. Kayak sekarang tuh kayak amburadul aja gitu ya, kapan aja bisa hujan, kapan aja bisa panas Iya, gitu. Dan iya. hujannya juga kayak kadang hujannya dikit banget, kadang badai. Udah gitu ya, kadang sampai- hujannya hujan lokal juga nggak sih? Iya. Iya kan? Jadi kayak kita merasa apa ya, orang jadi trust issue sama kita. Iya. Hujan di sini. Di sini panas banget. Alasan aja. Iya dikira benar. gitu. Padahal Ini itu penyebab terjadinya pertengkaran di sebuah hubungan ya, hubungan pertemanan suami istri Iya, apa itu dikirain gitu. ngadi-ngadi gitu Iya, ya, kira padahal ngadi-ngadi. bener-bener ada Iya, gitu. kalau dulu tuh cuman perbedaan atau kesenjangan cuaca tuh antara Matai dan juga kota. Iya, Ya, kota Banda betul, Aceh. iya. Kayak misalnya teman kita ini Matai nggak bisa ke sana nih masih hujan. Kita kayak, Oke, hello, karena gitu dia di kan. gunung ya udahlah ya. Tapi kalau sekarang enggak, kayak cuman Geci Komplek dan Lamlagang pun bisa berubah, bisa beda. Bisa gitu ya. Wow, ngeri Luar banget. Jadi biasa. harus pap gitu kan, coba pap videoin terus dari kirim, enggak itu AI. Nah, itu lagi. Itu lagi ya. Aduh. Ternyata hidup ini begitu banyak ceritanya ya. Dengan kecanggihan Dengan teknologi. Dengan kecanggihan juga kita harus teknologi, jujur. kepercayaan pun semakin terkikis ya. Luar biasa. Tapi sebenarnya apa sih Eco Life itu sendiri? Kalau tadi mungkin apa makna singkatnya kayak gaya hidup peduli akan lingkungan yang Lingkungan. dimulai dari diri sendiri. sendiri. Tapi sebenarnya memang gaya hidup itulah yang kita usahakan supaya bisa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan Iya. gitu. Jadi kalau lingkungan pasti ke kita juga. Gitu, ya kesehatan kita harus peduli supaya dampak negatifnya itu nggak terasa sama kita, ke kita Iya. gitu Ya, kan. kan salah satunya dengan itu kita sudah bisa memilah-milah sampah plastik, sampah apa namanya, sampah yang bisa diolah kembali seperti Iya, kompos. atau gitu. istilahnya 5R ya. Apa sih kayak
reduce, reuse, recycle, terus replace dan juga respect. Respect bro, respect. 5R ya, 5R. Iya. Mengantarkan kita kayak mungkin episode sebelumnya kita ada singgung mengenai bawa tumbler kemana-mana, minimalisir sampah plastik, bawa bekal kayak gitu kan. Tapi juga sekarang udah ini loh rupanya teknologi yang orang-orang yang ini nih brand skincare. Ya kan, itu packagingnya rupanya udah ada yang eco life juga gitu. Ramah lingkungan ya. Diserap sama air sehingga tidak merusak selokan lingkungan gitu. Karena kan dan ada juga plastik itu kan sampai ratusan tahun. Iya, ratusan tahun. Dan sekarang ada juga brand-brand tertentu yang kayak untuk botol kosongnya itu boleh dikembaliin untuk bisa diinin ulang. Iya. Gitu kan. Penggunaan deterjen yang katanya zaman sekarang itu bisa merusak limbah-limbah. Iya, limbah rumah tangga dari deterjen gitu ya, sabun. Ekosistem ikan, hewan-hewan yang hidup di danau, sungai gitu kan. Banyak banget sekarang udah teknologi yang produk-produk yang bisa kita pilih yang aman rupanya. Inovasinya udah ke arah sana, memangnya semuanya peduli lingkungan. Bahkan pakaian yang kita pakai juga sekarang udah ada yang terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Jadi kalau dulu kita pikir wah ini mahal gitu ya, kan biasa gitu ya, kalau udah ramah lingkungan pasti harganya lebih. Tapi sekarang nggak peduli mahal. Tapi kayaknya memang harus kita tekankan bahwa sebenarnya eco life ini bukan gaya hidup yang mahal, tapi gaya hidup yang sadar. Gitu dia. Jadi jangan masih berpikir bahwa karena dia harus didaur ulang, effort dan segala macam pasti mahal nih, enggak. Jadi sebenarnya lebih ke gaya hidup yang sadar istilahnya gitu deh. Jadi bukan yang mahal. Itu yang harus kita ubah dulu mindset kita sehingga kita mau untuk menjalankan eco life ini sendiri. Iya, karena kan sebenarnya lebih mahal itu adalah ketika lingkungan itu sudah rusak, tubuh kita sudah rusak gitu kan. Ini yang kita rasakan aja cuaca udah nggak nentu. Ujung-ujungnya bikin kita sakit. Sekarang kan penyakit juga udah aneh-aneh banget ya. Iya, bener. Autoimun itu kan, virus itu yang menyebabkan juga autoimun. Yang kita pikir autoimun nih dari mana sih datangnya? Kok dulu kita nggak tahu ada autoimun dan ternyata autoimun ini juga nggak bisa sembuh. Dia itu memang imun yang menyerang tubuh kita sendiri, gitu kan. Jadi kayak tadinya imun itu memang harus bereaksi, harus bergerak. Ini sekarang di orang yang mengalami autoimun itu imunnya harus diredam supaya nggak kerja. Jadi kan udah kebalik-balik nih sekarang fungsinya gitu. Imun pun harus kita kontrol supaya dia nggak bekerja, supaya nggak nyerang diri sendiri. Gitu. Itulah mungkin karena efek yang sudah terjadi di kehidupan. Dari apa yang kita pakai, kayak sabun dan lain-lain, semuanya kan ke darah ya gitu. Makanya sekarang tuh banyak banget kan aksi nyata dari komunitas-komunitas peduli lingkungan gitu. Di Aceh sendiri tuh banyak banget anak-anak peduli ke sana. Dulu tuh kita kalau mau ngelihat acara atau aksi-aksi nyata gitu kan biasanya di luar daerah Aceh betul. Di Bandung, di Jakarta, di kota-kota besar lah yang punya. Tapi sekarang ternyata di Banda Aceh sendiri khususnya juga udah banyak sekali komunitas yang peduli akan lingkungan. Memang sadar lingkungan tuh kayak penting banget karena kan nanti kayak itu sebenarnya bisa meningkatkan tingkat pendapatan daerah kita kayak pariwisatanya aja lah contoh. Kita itu punya pantai yang luar biasa indahnya, tapi ternyata di pantai-pantai itu masih banyak banget sampah, pampers kayak gitu kan. Dan sayangnya sekali, ini kan komunitas ini kan bikin aksi nyatanya tuh ya, ngumpulin sampah di pinggir-pinggir pantai. Tapi yang ada masyarakat yang ya kayak nggak peduli aja gitu ya, dia tetap aja buang karena dia merasa kayak gitu. Ya udah lah ya, yang buang sampah cuma aku sendiri, pasti nggak ada efek apapun. Kayak nggak ada rasa gini. Kalau kita tuh, kalau aku sendiri ya kayak buang sampah permen aja, kayak misalnya kita lagi di kendaraan makan permen, buang sembarangan tuh kayaknya agak gimana gitu ya, disimpan dulu gitu, nanti dibuang gitu. Tapi ada loh orang kayaknya bebas aja, bahkan kaca langsung dibuang gitu, kayak kita aduh gitu kan, gerem banget gitu. Yang kayak gitu sih sebenarnya yang kita harus buka open mind lah gitu ya. Kalau lingkungan itu ya tanggung jawab kita, karena nggak cuman untuk kita sebenarnya, untuk semua kita yang ada di lingkungan itu. Mungkin karakter masyarakat kita memang harus dikasih hukuman dulu kali ya, supaya bisa patuh. Mungkin kayak ada negara-negara sebelah tuh ketika
buang sampah kan mereka kena denda. Iya. Mungkin regulasi itu harus dilakukan di daerah kita gitu ya, supaya kesadaran ini membersamai dari regulasi, kemudian kesadaran masyarakat tumbuh mungkin ya. Iya, harus kayak gitu. Tapi sebenarnya kita punya potensi besar untuk sadar lingkungan harusnya ya, karena kan basic kita fondasi agama, khususnya agama Islam kan di sini kan besar banget gitu kan. Harusnya kita sadar dari situ sih. Tapi kok bisa ya itu masih jadi masalah, dan harus kayak Sever bilang harus ada kanunnya juga iya, kan. Kadang kayak rokok misalnya kan udah ada aturannya juga ya, ada ruang-ruang tertentu yang bisa merokok, dan masih tetap ada yang langgar juga. Jadi kita tuh yang duduk di sebelahnya kayak harus gitu dulu nggak sih, kan cuma lingkungan gitu ya kan? Baru dia kayak tapi rupanya gitu. Makin tebal muka juga. Ada yang kayak gitu. Asapnya. Tapi aku udah beberapa kali nyoba kayak gitu setelah ada kanun itu ya, setelah ada peraturan itu kayak mereka pindah gitu. Karena tahu kita sekarang nggak bisa menormalisir keadaan yang kayak gitu. Kalau memang kita nggak nyaman langsung aja kasih tahu gitu. Atau dengan kode-kode seperti itu. Tapi memang kadang-kadang kita nggak berani juga ya lihat orangnya juga. Iya sih. Maksudnya kan karena etika kita yang masih kita junjung tinggi, padahal sebenarnya yang nggak beretika adalah orang-orang yang itu yang merokok sembarangan, yang asapnya juga kemana-mana gitu. Apalagi kalau yang di motor loh, itu yang merokok di motor asapnya itu yang menyebar sepanjang jalan ya. Itu permasalahannya kalau asap doang, kadang abunya juga itu terbang, dan ada beberapa kejadian yang kena mata orang kayak gitu. Sebenarnya bahaya banget kan. Jadi sebenarnya hal-hal yang kayak gitu tuh hal yang kecil yang banget orang ya, tapi sebenarnya berdampak negatif tuh besar banget gitu. Ke anak yang dia bonceng juga kan, anak yang berdiri di depan sambil dia ngerokok juga dia nggak mikir apa gitu. Kita kan mikirnya sampai ke situ, tapi ya masih ada mungkin orang-orang yang belum punya kesadaran penuh akan itu. Tapi balik lagi kalau kita bisa menerapkan eco life ini dari rumah sendiri ya kenapa enggak, seperti yang sudah kita bahas tadi, kayak mengurangi plastik ya kan, mengurangi plastik sekali pakai. Jadi mungkin dengan bawa tas sendiri, bawa tas belanja sendiri. Nah sekarang kan juga udah ini banget ya. Iya, udah benar-benar kayak udah beberapa dari kita tuh masyarakat kalau kita jumpain entah belanja cuman sekedar jajan atau apapun mau pakai plastik, mereka juga nawarin kan mau pakai plastik atau punya ini sendiri, tas sendiri. Atau bahkan mereka sudah menyiapkan produk yang memang sekali pakai dan dia itu nggak ramah lingkungan gitu kan. Terus yang dulu sempat duluan muncul itu gerakan sedotan stainless. Jadi ada beberapa coffee shop yang tidak menyediakan lagi sedotan plastik. Betul. Jadi ada disediakan sedotan yang kayak dari bahan karton gitu ya, kayak bahan daur ulang gitu lah, yang bisa didaur ulang. Nah ada yang menyediakan kayak gitu, ada yang memang nggak menyediakan sama sekali gitu. Jadi kalau mau minum ya harus langsung dari tempatnya atau memang punya sendiri, bawa sendiri, bahkan sendok sekalipun. Sekarang juga orang juga udah kebiasaan ya punya perangkat kateroli sendiri gitu kemana-mana. Karena ternyata bisa kan gitu. Ternyata kalau kita mau ngejalanin pelan-pelan aja sampai kita sadari. Membiasakan diri. Membiasakan diri sama kayak yang pernah kita bahas juga di episode kemarin mungkin ya, bahwa tumbler sendiri kan juga itu awalnya kebiasaan. Kayak udahlah daripada ini bawa aja. Mungkin didukung juga dengan kondisi dimana udah banyak tumbler yang lucu-lucu ya kan. Jadi kayak orang mau bawanya. Kalau dulu kan kayak semua sama dengan merek yang sama, takut ketukar bos. Bahkan kan? Sekarang dengan harga tumbler yang sama kayak harga toren juga dibeli. Ada. Jadi gengsi-gengsian 3.000 liter bisa buat ini gengsi-gengsian tumbler juga ada sekarang ya. Tapi nggak apa-apa deh untuk tujuan yang lebih baik, kayak kita mengurangi sampah plastik ya kan, meminimalisir itu boleh lah ya. Mau tujuannya tadi sekalian flexing ya nggak apa-apa. Yang penting bawa tumbler sendiri gitu ya. Iya. Tapi ini loh, Ika, kan tumbler itu kayak tadi di awal sesi banget aku cek kan, ini tumbler kita ini aman gak yang digunakan? Nah ternyata kan memang juga ada perlu diperhatikan juga, karena kan bukan berarti bawa tumbler itu udah ramah, bukan ngasal aja, harus udah ramah belum sama lingkungan kita. Tahu-taunya nanti gara-gara pakai tumbler yang kita beli ternyata itu tidak sehat, akhirnya kita malah kesehatan kita sendiri itu harus diperhatikan. Itu penting banget sih. Ada kode-kodenya sendiri ya yang bisa kita cek mungkin di internet supaya kita sekarang tahu mudah yang sih mana yang aman bisa kita gunakan. Benar, walaupun memang udah banyak banget yang lucu-lucu, tapi seperti yang dibilang Saferda juga Ida, bahwa kita juga harus sadar untuk memilih sesuatu itu yang aman. Terus juga eco life dari rumah sendiri, selain kayak tadi
bawa bekal apa namanya, bawa tas belanja sendiri, tumbler, sedotan stainless itu juga. Kalau bawa tas belanja sendiri udah terbiasa nggak sih? Aku udah terbiasa. Aku sering lupa. Kadang-kadang kan kalau aku tuh biasa di motor, di jok motor itu udah sediain satu, sama di mobil satu. Iya, makanya kadang-kadang kan udah siap belanja kan, masuk ke rumah nggak masukin lagi tuh ke mobil, jadi ketinggalan. Tapi akhir-akhirnya memang kalau nggak belanjanya nggak banyak ya udah aku pegangin gitu, iya kan. benar. Tapi kalau banyak, aduh lupa harus Tapi beli ada lagi, loh. kadang-kadang numpuk. Iya benar. Gitu. Dan tapi ternyata ada loh orang yang udah di fase kayak beli ikan dan lain-lain pun dia bawa ini sendiri, tempat sendiri, bawa wadah sendiri. Iya. Nah beli ikan ya itu bukan belanja bulanan kita bilangnya, usah kayak beli ikan berarti ke pasar, pasar tradisional nih, bilanglah belanjanya ke pasar tradisional. Itu memang bawa wadah sendiri. Itu juga aku sempat yang kayak wah salut banget sih. Ini memang mau repot, mau effort. Level of mau repot. Iya, effortnya luar biasa untuk bisa, mungkin salah satu tujuannya untuk menjaga lingkungan itu tadi gitu. Makanya keren banget. Aku kadang kalau tote bag atau goodie bag itu satu hal yang bikin aku rajin bawa kemana-mana karena satu, sekarang mereka udah melakukan pembayaran. Iya, bayar sih, beli Berapa memang. Sih? 2.000. Iya. Ada yang 2.000, ada yang 3.000. Tapi kan itu salah satu strategi pemerintah kan untuk mengurangi sampah plastik. Jadi berbayar gitu. Ya kalau aku sih dari itu aja, diawali dari Oke. situ. Iya, karena kalau dikumpulin banyak juga ya. Iya lumayan beli dikit gitu kan. Iya. Bayar parkir aja lah 2.000 itu ya. Iya, benar. betul banget sih. Oke, terus juga kita udah bahas juga tentang milih sampah ya, yang organik dan juga anorganik, terus juga menghemat energi. Nah, iya, itu juga penting. ternyata banget. ini juga masuk ke dalam eco life itu sendiri. Iya. Menghemat energi dengan mematikan listrik saat tidak digunakan atau menggunakan lampu LED. Iya. Aku yang dulu Jadi dia nyerap dari sinar matahari gitu, ya kan. berarti Terus sekarang juga kan masyarakat tuh kayak paham sendiri sih, kayak misalnya bangun rumah baru nih, mereka memilih biar hemat energi tadi, jadi bukaannya lebih banyak, jadi jendela yang lebar-lebar gitu, supaya rumahnya lebih Ada terang tanpa natural light penggunaan gitu ya, listrik cahaya. gitu. Dan tanpa penggunaan kipas angin atau juga AC. Ya kan, kalau misalnya terbuka gitu, misalnya kayak ada ruang terbuka di dalam rumah. Iya, jadi siklus udara yang masuk itu Jalan. kan lebih ini kan. Keren ya. Iya. Ini enggak, kita pulang sekarang langsung hidupin AC ya di Iya, rumah, benar. ngadem gitu dengan cuaca yang begitu panas gitu. Tapi Aduh, aku kalau udah matiin nasi lagi. Nah, Bu. tuh kan. Itu lagi. Itu deh. Terus Aduh, lupa bahaya. matiin nasi. Ya tapi maksudnya ya itulah ya kira-kira eco life yang memang bisa kita kerjakan dari rumah sendiri. Kalau kalian apa sih yang udah kalian coba terapkan untuk eco life ini sendiri dari rumah sendiri? itu tadi hemat energi udah pasti Hemat gitu energi ya. ya. Kalau aku tuh ajarin banget tuh anakku kapan masuk kamar mandi, kalau kamar mandi terang nggak usah hidupin. Kadang-kadang kayak udah kebiasaan ya, buka pintu ketap tangannya memang udah kayak otomatis gitu kan. Bener. Dan kita dengar tuh memang udah langsung ada alarm, lampunya ngapain dihidupin? Oh iya. Jadi kayak anak-anak tuh kayak kita ada alarmnya gitu. Kalau kupingnya mama itu ya, mama langsung ya suka teriak-teriak kan mama. Peka banget Peka gitu ya. banget gitu. Jadi itu tuh penting banget, kayak buka kulkas jangan bolak-balik itu kan harus kita ajarin gitu kan. Itu kayak udah jadi sindrom gak sih, buka kulkas bolak-balik kayak gitu, kayak Ya, apalagi libur, apalagi di libur itu. Di hari libur Di yang hari kayak libur, sekarang ini, anak-anak itu kalau ada kulkas itu kalau bisa teriak-teriak ya gitu, kayak kulkas itu kok bisa diam jangan buka lagi gitu, tapi nggak bisa. buka cuma mau lihat lampunya. Satu kedua dia udah buka dan dia udah tahu tuh nggak ada makanan yang bisa dia makan saat ini, tapi tetap buka lagi untuk memastikan mana tahu ada. Iya. Mimpi kamu enggak dong ya gitu. Iya tapi kan itu salah satu yang mungkin udah mulai bisa kita kita jalani gitu ya, kita lakukan kayak gitu. Terus mungkin yang masih PR untuk orang-orang yang agak hidupnya agak babudi itu memilah-milih sampah ya. Tapi yang penting buang sampah pada tempatnya juga udah membantu banget juga. Iya, gitu. itu penting banget sih. Jangan di mana-mana sampah ya kan. Iya, terus mungkin contoh eco life di kehidupan sehari-hari kita deh, saat ini seharusnya ya kalau kita dengan kondisi jalan yang memang sebenarnya nggak macet-macet banget gitu, tapi kayaknya bisa deh kita siasati kayak waktu COVID dulu gitu, kayak bike to work ya. Waktu ya kan sempat kan ada sebelumnya sebelum jadi ada kan campaign benar-benar from home kalau ini
waktu COVID tuh WFH. Oh iya benar. Ini dulu sebelum COVID ya kayaknya. Campaign bike to work. Jadi kayak bersepeda. Naik sepeda. Iya. Bike to work itu kan sempat ada gerakannya dan Banda Aceh juga sempat ikut gitu. Ada beberapa yang ke kantor tuh pakai sepeda gitu. Terus juga kayak jalan kaki, mungkin kalau untuk tempat-tempat yang memang mudah dijangkau gitu, dekat ya. Terus yang pernah kita bahas juga transportasi umum gitu. Mungkin kita PR di daerah kita sendiri adalah transportasi umum yang mungkin lebih memadai gitu ya, sehingga kita mau berkorban untuk nggak pakai kendaraan sendiri untuk bisa naik transportasi umum karena memang udah dibikin senyaman itu. Masih juga ya tanda tanya besar, kenapa ya nggak dimanfaatkan? Kan sekarang kita ada Transkutaraja, iya kan? Transkutaraja ini sebenarnya juga udah sangat membantu. Pertama gratis, masih. Kalau nggak salah masih. Dan itu cuma ramenya kan antara dari Masjid Raya ke kampus ya kan, karena anak-anak kuliah. Tapi sebenarnya membantu banget loh untuk orang-orang yang apalagi misalnya ngekos atau nggak bawa kendaraan, itu dia mau kemana kan dia lumayan banyak stasiunnya kan. Stasiunnya sampai ke Matai juga ada kan, stasiun ke Matai, nanti mau ke kota, mampir ke kota, mau ke daerah Ketapang apa itu semua ada stasiunnya. Nah maunya tuh ada juga angkutan-angkutan umum yang mungkin nggak segede itu, tapi lebih kecil mungkin ya, tapi stasiunnya juga banyak. Kalau dulu mungkin labi-labi kita kan cuma punya satu stasiunnya, dan menuju ke situ juga kita kan effort gitu. Nah nanti dari situ menuju rumah kita yaitu kita harus berhenti di depan jalan besar untuk bisa masuk ke rumah kita. Mungkin kalau ada transportasi umum yang mungkin lebih bisa menjangkau rumah-rumah yang agak masuk-masuk ke dalam, lebih ini ya. Iya benar. Itu tadi mungkin waktunya juga. Ini kan kita nggak sama waktunya dengan banyak orang gitu. Iya benar. Lebih banyak apa sih namanya kalau istilahnya di transportasi itu, jadi putaran siklus ininya lah dia nerima. Karena kalau kita kita nggak pakai kendaraan sendiri, pakai ojek online sama aja. Karena ojek online juga kan cuma bisa menampung kita satu kalau kendaraan motor. Iya kan, kalau mobil ya sama-sama aja gitu. Pada akhirnya kita cuma pindah mobil. Iya benar. Gitu ya kan. Tapi kalau kendaraan umum kan dia memang bisa mengangkut lebih rame. Gitu. Kalau kendaraan transportasi umum yang disediakan pemerintah kan malah lebih hemat lagi kita kan. Benar. Dan bahkan kalau kita pakai ojek online atau mobil dan sebagainya itu kan Gojeknya duitnya kan lebih gede sebenarnya kan gitu. Makanya mungkin masyarakat Banda Aceh khususnya kan lebih memilih punya kendaraan masing-masing gitu ya. Apalagi nih sekarang itu mudah banget kita bisa beli kendaraan dengan DP 1 sekian juta aja kita udah bisa bawa pulang motor gitu kan. Itu sih yang kayaknya harus ada aturannya juga ya. Jadi supaya bisa Ecolife ini dijalani di kehidupan sehari-hari. Karena semakin ke depan nanti akan semakin macet itu jalan. Karena orang kan nambah kendaraan makin banyak. Iya, bonus kayak satu rumah. Iya, satu rumah kan masing-masing minimal 1 mobil, minimal 2 motor. Betul. Sekarang satu kalau rumah. Motor itu udah pasti ada. Udah pasti ada. Mau pasti ada. Nggak punya mobil juga biasa punya motor. Iya, betul. Tapi ini nggak sih, kan belakangan juga aku sering dengar asap dari kendaraan itu juga merusak lingkungan. Iya udah pasti. Udah pastilah polusi. Makanya udah ada teknologi mobil listrik kan. Iya betul. Tapi di Aceh belum rame. Belum rame. Karena tempat charge baru kemarin ya diresmikan groundbreakingnya kan sama presiden kan di Jawa Barat ya. Selain memang di Aceh belum rame karena mungkin mahal juga ya, mahal banget juga gitu. Dan belum lagi bisa kayak berapa ratus juta gitu kan. Terus juga belum lagi masalah lainnya adalah ngecasnya. Belum semua tempat ada, belum ada di stasiunnya tuh belum ada. Kalau di Banda Aceh tuh baru 2 SPBU yang menyediakan itu. Dan itu kayaknya masih minim banget juga. Iya, minim dong. Bisa hitung kan berapa mobil hybrid yang ada di Banda Aceh. Kalau dia dalam kondisi udah mau habis, nyampe nggak ke SPBU yang cuman ada di situ. Makanya gitu. Kalau nggak nyampe gimana? Sendiri juga gitu ya. Dan jadinya dia mobilitasnya terbatas cuma di Banda Aceh. Iya, benar. Oke, terus mungkin itu salah satu contoh juga Ecolife di kehidupan sehari-hari. Apalagi tuh kayaknya ini deh, belanja lokal. Belanja lokal dan juga sadar konsumsi. Jadi misalnya gini, boleh kali ya kita menghindari fast fashion. Oh iya. Iya kan, saat ini kan kayak untuk beberapa brand tertentu yang memang menganut fast fashion ini sendiri, seasonnya itu dalam setahun bisa 4 atau 5 kali berganti. Iya.
Betul. Jadi Luar kita biasa ya. luar biasa banget. Kita tuh belum habis pakai satu jenis baju dengan di season A gitu, tiba-tiba udah keluar lagi untuk season B. Dan untuk kotak-kotak yang konsumtif seperti kita mungkin akan merasa harus beli nih karena kan udah season baru. Iya, season baru, nggak boleh ketinggalan nggak punya, banget. gitu. Aku nggak boleh ketinggalan. Nggak boleh ketinggalan dari brand ini. Dan gitu. itu harganya murah-murah ya katanya fast fashion itu ya. Fast fashion itu biasa harganya lumayan terjangkau. Tapi terlalu banyak, dia terlalu sering mengeluarkan produk baru. Jadi kan itu juga yang bisa membuat dampak nggak baik untuk lingkungan kita. Aku pernah lihat di salah satu sosial media, di sosial media itu ada salah satu akun yang dia itu seorang desainer kalau nggak salah. Dan dia ngomong tentang fast fashion. Dan dia selalu menyuarakan tentang fast fashion. Dia seorang desainer tapi pakai baju dan lain-lain itu memang berulang. Dia mengajak kita menormalisasi kondisi pakai baju itu dengan berulang kayak gitu. Dengan basic inilah ya gitu. Jadi basic fashion lah istilahnya. Jadi bisa mix and match. Bisa dipakai berapa kali. Dan ayo kita normalisasi gitu. Dia selalu menggaungkan itu karena memang sampah fashion ternyata itu juga bahayanya luar biasa. Menggunung. Kalau Indonesia bahkan bukan hanya dari kitanya aja yang ada, kita terima dari luar. Dari luar lagi. Juga banyak karena banget, kan? kita menerima juga barang-barang thrift. Barang loa istilahnya. Thrift. Dan laku pula ya. Jadi bagus sih memang. negara-negara lain tuh buang ke negara kita dan kita konsumsi. Dan itu juga yang akhirnya menambah sampah fashion itu juga gitu. Terus tadinya tuh aku agak bukan nggak sadar, aku merasa kayak fashion ini nggak menyumbang sampah apapun, nggak akan berdampak terhadap tadinya ternyata sampah fashion entah itu pewarna pakaiannya dan lain-lain, ternyata sampai hal yang kayak gitu tuh memang udah berdampak luar biasa buruk untuk Indonesia, untuk lingkungan kita gitu. Tapi ternyata itu tadi menariknya udah ada bisnis ya, walaupun dia hanya desainer tapi kan itu bagian bisnis dia, tapi dia sadar akan dampak lingkungan. Karena kan kalau kita bicara soal bisnis kan untung ruginya kan pasti untungnya yang dicari kan enggak. Itu yang dicari, justru tidak terjadi di dia. Maka aku agak salut juga cowok kan ya, cowok yang memang setelah mungkin untuk jadi influencer tuh kayak gitu ya. Jadi setelah kita ngelihat dia, setelah kita simak konten-kontennya, kita jadi tahu ternyata ini berbahaya, ternyata memang ada ilmu yang kita dapat gitu. Jadi nggak kita teredukasi dengan baik gitu. Makanya sekarang tuh udah mulai lagi nih. Aku teringat ya, kayaknya berapa tahun yang lalu tuh aku masih tipe yang pakai baju berulang. Dan nggak masalah dengan itu, fine dengan itu. Nah, belakangan kayak ini kan kita tuh pasti kayak udah ada di foto, udah di feed Instagram. Susahnya itu ya. Udah ada di feed Instagram sama dengan nggak boleh pakai lagi. Nah ya kan ada yang kayak gitu juga. Nah sekarang kayaknya udah boleh kita mulai perbaiki lagi niat tadi ya. Kita perbaiki niat saudara-saudara. Caranya mungkin gini ya, gimana caranya tuh setiap baju itu bisa kita mix and match ya. Seperti Ida lakukan hari ini. Betul. Tinggal kita manfaatkan aja. Oh, ini ditukar-tukar aja warnanya. Benar. Dan warna-warna basic yang lebih mudah. Terus juga kan kita juga ngelihat sekarang kayak fashion khusus untuk perempuan, kayak misalnya kerudung dan lain-lain, sekarang udah mulai up lagi yang polosan. Karena kan kalau polos itu kayak ya udah bisa masuk kemana aja. Tapi kalau misalnya motif kayak kemarin dia kayaknya pakai jilbab itu deh, hari ini itu lagi. Kalau motif susahnya bajunya yang nanti disesuaikan sama motifnya. Jadi nambah lagi ya, bajunya udah two piece ya kan, atasan bawahan gitu kan. Belum lagi tambah sepatu, tas, perempuan deh ya, sebenarnya perempuan ini penyumbang terbesar untuk sampah fashion itu sendiri sebenarnya. Terus juga mungkin bisa dengan cara supaya Ecolife ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mendukung produk lokal dan ramah lingkungan. Orang Aceh udah ada tuh. Udah ada. Kan, skincare. Kalau pakaian tuh Sinalin itu ya. Iya, Sinalin gitu. Terus itu dia sampai bahannya juga dipikirin ya, apa yang bisa nggak
yang ramah lingkungan. Iya benar. Dia Tencel, juga kalau nggak salah sih jilbabnya Tencel tapi itu ramah lingkungan gitu. Jadi ada sertifikatnya memang gitu ya. Memang harganya agak pricey tapi itu tadi karena kita diyakinkan dengan sertifikatnya memang benar-benar terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Gitu. Dan nyaman dipakai juga sesuai dengan lingkungan kita malah gitu ya di Aceh panasnya kayak apa gitu pakai punya dia ternyata nggak gerah. Gitu. Iya bahkan udah ada juga nih kalau aku tidak salah lupa tapi namanya apa itu juga berangkat dari mahasiswa ada juga bekerja sama dengan dosen gitu kan. Kalau tidak salah Eti-Brohya. Jadi mereka mendaur ulang sampah plastik nanti bisa dibikin jadi tas, bisa dibikin jadi sofa. Itu inovasi yang bisa ini kan maksudnya sampah yang mungkin tidak bisa diserap tanah kan, tapi bisa digunakan lagi. Itu juga kayak ada beberapa komunitas peduli lingkungan yang memang sudah banyak berhadir ya, sudah banyak hadir saat ini di Banda Aceh dan aku pernah wawancara salah satunya tuh mereka bikin gerakan yang namanya operasi plastik. Wah, gimana? Operasi plastik. Jadi sampah-sampah plastik yang mereka olah. Iya, bukan operasi plastik bukan. Ini ya, bukan. Jadi sampah-sampah plastik yang mereka temukan di pinggir pantai, yang mereka temukan di hutan, yang mereka temukan dimanapun ya. Komunitas ini mengolahnya gitu dan dinamakan gerakannya dengan operasi plastik. Lucu ya, maksudnya kayak inovasinya gitu ya, benar. Biar punya daya tarik. Iya benar-benar. Jadi nggak sesimpel ini ada gerakan untuk bersih-bersih nggak gitu. Tapi kayak ada gerakan operasi plastik gitu. Dan jadi bikin orang pengen tahu ini gerakan apa sih dan bahkan sampai ikut serta juga gitu kan di aksi. Iya, terus kayak yang Safir bilang tadi juga ada skincare Aceh juga yang udah peduli banget sama lingkungan. Jadi dari apa namanya bahan skincare-nya, packagingnya juga itu sedemikian rupa dipikirin supaya tidak merusak lingkungan. Wah keren banget, ini keren banget. Keren kan, dan efeknya kan alhamdulillah ya. Oh iya alhamdulillah malah kitanya seneng gitu. Banyak banget yang mungkin punya penyakit eksim gitu ketika pakai produk dia malah sembuh. Tapi pas ke dokter nggak dapat boleh nggak? Gitu. Jadi inovasi ini sebenarnya merupakan gebrakan yang sangat perlu kita dorong ya sehingga kita mau beli produk-produk jadi solusi sebenarnya malah gitu ya. Kayak gitu. Tapi aku sekarang sih seneng beli produk lokal. Sama. Nggak tahu ya. Segi kualitasnya nggak kalah. Dan aku nggak tahu apa pemicu awalnya. Entah karena TVRI ini juga ya. Saking kita sering ketemu kan. Mewawancarai. Kita pernah bawa program ya berdua. Memang kita itu yang ketemunya sama UMKM yang mengangkat produk-produk lokal yang memang menarik banget dan salah satunya kita ketemu bukan salah satu banyak juga yang memang mereka itu peduli lingkungan. Iya gitu. benar. Jadi kayak kita tuh produk-produknya memang ini juga bagus. Dan kita tuh selalu setiap selesai talk show pasti kita beli barang mereka. Kita beli produknya. Iya. Nggak bisa enggak. Apalagi waktu Ida bawain satu program yang namanya UMKM Lokalpreneur. Iya, setiap habis wawancara aku belanja. Iya. Ya tapi maksudnya itu juga salah satu bisa dibilang dukungan kita selain untuk teman-teman UMKM tapi juga untuk bisa menerapkan eco life itu di kehidupan sendiri. Dan aku pakai sih yang beli itu pakai. Iya kadang-kadang ada orang nunjukin kita belilah sebagai bentuk dukungan aja tapi enggak, kalau aku tuh beli dan pakai gitu. Memang motonya kan tetap apa yang dibeli itu harus dipakai. Benar. Oke. Terus juga bisa kita terapkan yaitu diet ramah lingkungan. Nah, kenapa diet ramah lingkungan? Macam apa ya yang ramah lingkungan? Itu ya kan habis makan pisang rebus sampahnya dibuang. Iya, tapi bisa juga gini, diet ramah lingkungan itu contohnya misalnya mengurangi makanan olahan. Iya. Iya kan, namanya aja makanan olahan udah nggak bagus untuk kesehatan tubuh kita. Prosesnya itu juga bisa merusak lingkungan kan, gitu-gitu dari pabrik dan lain-lain mungkin ya. Jadi mengurangi makanan olahan dan tidak boros makanan. Karena itu lagi tadi kalau kita boros makanan sampahnya, ya kan. Jadi makan secukupnya. Wasting food ya. Iya, bener. Makanan yang masih bisa dimakan malah banyak terbuang. Iya, aku ingat banget tuh dulu dari kecil emang diajarin sama almarhum ayah aku tuh. Kita kan sering makan bareng tuh. Jadi nasi itu bener-bener nggak boleh sisa satu butir pun. Satu butir nasi itu harus habis. Jadi piringnya itu memang benar-benar bersih gitu. Dan itu kayaknya sekarang berasa banget dan aku terapin juga ke anak-anakku. Kalau nggak habis kupelototin sampai habis sampai bersih. Nggak gitu, ini ya kebawa ya mau nggak mau ya. Jadi untuk orang-orang yang aduh nggak habis makannya nggak sanggup habisin nggak bisa. Dan aku paling malas kan kadang-kadang kan lihat orang kan
kalau kita lagi ada acara apa gitu kan ngambil makanan. Ngambil sebanyak-banyaknya. Bukan yang dia suka aja yang diambil. Atau pokoknya apa yang ada di situ diambil dan nggak dimakan. Kalau dimakan oke. Karena itulah gitu namanya kan lapar mata. Harusnya kan ngambil tuh kayak kira-kira cukup ya. Maksudnya kayak oke aku mau makan ini. Kayaknya aku habis makan ini sebiji ya gitu kan. Ini enggak kayak semua menu yang ada harus ada di piringnya. Semua lauk itu harus ada di piringnya padahal yang dimakan cuma satu. Mentang-mentang lagi pergi kondangan. Jadi mungkin mindsetnya bisa diubah ya. Jangan gitu lihat piringnya bersisa. Aduh gitu rasanya gemes banget ya. Kayak kenapa sih bisa kayak gini kamu gitu. Masih banyak orang yang mau tadi gitu apalagi kan. Ada yang masih mau kita sendiri gitu. Kalau tahu gitu apa yang makan. Iya benar. Sayang gitu. Untuk orang-orang yang mungkin kadang datang nggak dapat makanan lagi karena udah habis, ngelihat di piring kamu berserakan jadi sisa-sisa sesuai yang sanggup dimakan dan yang disukai aja gitu. Karena kan menu makanan tuh nggak, kan kadang ada 5 macam gitu ya, nggak harus 5 juga sih kita cicipin gitu. Iya benar-benar. Ya. Kadang kan ada beberapa pilihan itu karena yang nggak mau ayam ada ikan, yang nggak mau ikan ada ayam. Misalkan ikan. Iya bukan gitu. Untuk kamu semua sayang. Bukan semuanya daging ayam, ikan dan sapi kamu telan semua, tidak ya. Kalau habis oke lah, yang penting jangan bersisa ini sih gitu ya. Pokoknya untuk menjaga lingkungan hal-hal seperti itu juga harus kita perhatikan. Jangan hal yang kecil yang kita anggap ini bukan satu masalah, ternyata itu adalah bagian kita tidak ramah terhadap lingkungan. Jadi itu yang memang bisa dibilang bisa kita mulai dengan aktivitas-aktivitas kecil seperti yang itu. Tapi berdampak besar ya? Iya, berdampak besar karena bisa kayak aktivitas kecil lucu-lucu tapi relate gitu ya. Maksudnya tapi berdampak gitu maksudnya. Oke, terus apa lagi ya kira-kira yang bisa kita terapkan gitu di gaya hidup eco-life ini sendiri? Mungkin meluruskan mitos kalau hidup eco-life itu mahal. Sebenarnya bukan mitos atau mahal ya, itu tentang gimana keterbiasaan kita aja gitu. Kadang kalau tubuh udah butuh, kita mau nggak mau kan harus jadi hitung-hitungannya harus kan? Benar sih sebenarnya. Hitung-hitungan mahalnya itu gimana sih sebenarnya kan? Kayak misalnya tadi kayak penggunaan tumbler yang harganya mahal, tapi ternyata kita udah beli itu, kita nggak akan beli air lagi dengan hitung aja deh setahun kita berapa beli air dengan beli tumbler itu, ternyata kita seberapa untungnya. Itu kan. Yang satu botol mungkin 3.000, ada yang 5.000. Kalau kita kalikan dalam 30 hari itu kan bisa kita simpan sebenarnya duitnya. Kayak pakaian juga yang bisa didaur ulang kan. Biasa sekarang tuh ada juga tuh yang bukan ini sih sisa-sisa pakaian ya, namanya kain perca itu. Iya, kain perca. Ternyata dia punya nilai ekonomi gitu, nggak dibuang gitu kan. Nah, kan jadi hitung-hitungannya aja sih sebenarnya gitu ya. Intinya juga mungkin bisa dibilang pemahaman kita tentang eco-life ini dulu yang harus dibenerin gitu. Kadang orang masih berpikir gini, eco-life itu apa sih? Wajib sepedaan dan wajib vegan dan juga naik sepeda setiap hari. Ya kan, yang dipahami oleh masyarakat kita namanya eco-life ya berarti mengurangi polusi dengan naik sepeda. Terus makan makanan yang menghindari makanan olahan berarti wajib vegan. Ternyata kan nggak cuma itu. Tidak hanya itu. Jadi banyak hal yang memang bisa diterapkan untuk bisa menjalani eco-life itu sendiri. Gitu. Dan dimulai dari hal-hal kecil tadi, dari rumah kan, di rumah yang paling. Terus misalnya kayak kita bawa tumbler nih, niatnya kan memang eco-life ya kan. Terus tiba-tiba tumbler itu ketinggalan di kantor selama 3 hari. Eco-life kita gagal ya. Gagal ya berarti eco-life kita. 3 biji lagi yang tinggal di situ. Tinggal nih 3-3-nya di sini ya kan. Kira-kira eco-life kita gagal. Asal kita ke kantor udah ada gitu. Kita nggak pakai lagi botol-botol. Oh iya benar. Boleh lah ya kalau kayak gitu ya. Karena air ini kan penting juga. Nah, ngomongin air juga nih, kita jangan boros air juga. Nah, itu kan bagian dari eco-life juga ya. Kadang-kadang kita menggunakan air berlebihan. Ya, misalnya mandi gitu ya, air hidup terus padahal tadi lagi sabunnya kan bisa matiin dulu gitu. Jadi caranya sih sebenarnya. Karena kan kalau kita lihat di dunia belahan dunia yang lain tuh ada yang sampai nggak punya air kan. Iya. Jadi kita kayaknya dengan apalagi kondisi sekarang yang begitu panas dan sebagainya tuh bisa bikin nggak ada air. Iya, tunggu bentar lagi tuh mata itu udah kering gitu kan, udah nggak ada air. Dan gitu. Aku nggak tahu apakah ini memang tempatku aja atau memang efek karena cuaca panas terus juga. Kayaknya air di rumahku tuh udah agak susah. Kemarin di berita itu Banda Aceh lagi bocor pipa itu kan. Oh, I see. Apa sih namanya kalau di Banda Aceh? Tirta Daroy. Pipanya lagi bocor di berapa kilo gitu. Jadi hampir 16 kecamatan
itu kekurangan air. Iya, apalagi airnya kotor juga gitu kan, itu sampai kan sempat juga loh ada beberapa waktu yang lalu di daerah Lampu Longa ya, mereka benar-benar nggak ada air sama sekali. Iya, Lamlom. Itu nggak ngerti aku waktu itu kenapa ya, aku lupa, tapi memang nggak ada sama sekali. Dan kemarau benar. Dan aku ngelihat saat itu mereka tuh ngantri untuk ngambil air yang dibawa dari kota. Jadi dari Banda Aceh dibawa apa sih istilahnya kayak dalam tangki-tangki besar itu, dan merekanya pada antri gitu. Iya, itu yang perlu kita jadi pembelajaran ya. Iya, kan. Jadi ingat jadi pasca tsunami. Iya, maksud aku itu kan kita temui kayaknya di kondisi-kondisi yang bencana, force major lah ya, gitu kan. Betul. Tapi tiba-tiba kita melihat itu ketika kita mau main ke pantai gitu. Kita mau main ke pantai tapi ngelihat orang lagi pada antri untuk ngambil air bersih. Nah, gitu. Jadi dampak-dampak negatif itu sebenarnya udah kita rasakan saat ini. Berarti hanya saja mungkin belum semua untuk menyadari bisa hidup dengan eco life gitu. Iya, benar banget. Dan itu kayaknya memang harus kolaborasi juga sih antara masyarakat, pemerintah gitu kan. Karena soal air deh tadi itu bocor. Itu sebenarnya kan pemerintah juga harus lihat ya, sambil kritik nih. Asik. Jadi masukan juga ya. Kan selama ini kalau kita lihat tuh kayak galian-galian itu tuh berulang kali. Mungkin harus didesain dong ininya dong. Apa sih namanya tuh? Tata kotanya pembangunan gitu ya. Ininya jangan bareng sama kabel-kabelnya, akhirnya gitu digali yang ini bocor yang itu, gali yang ini bocor. Itu kan lingkungan juga yang rusak gitu. Anak teknik berbicara ini ya, anak teknik yang berbicara ini. Kayak karena itu sering kita temukan. Iya, benar, ya kan? benar. Kayaknya ada yang salah gitu dari manajemen planningnya. Padahal kalau bisa diterapkan dengan baik ya, maksudnya kayak tata kota kita baik, mungkin niat-niat eco life tadi bisa berjalan dengan baik juga karena memang daerahnya sudah mendukung, gitu ya kan, untuk ramah terhadap lingkungan, menjaga lingkungan yang tentunya sebenarnya bisa kita mulai dari hal-hal kecil gitu. Dan menariknya sebenarnya Kota Banda Aceh tuh udah nerapin dari pasca tsunami lah ya, kayak Green Park gitu kan. Ada beberapa spot kan ya. Tapi sayangnya itu nggak terjaga dengan baik. Bener banget. Pernah ingat gak sih waktu itu baru-baru dibuat kayak indah banget, kita kayak baru menemukan tempat baru yang nggak pernah kita lihat di Banda Aceh. Tapi sekarang kita pergi ke situ tuh kayak males banget nggak sih? Iya, dan apa sih? Gitu. Iya, satu lagi kita ke situ tuh pengen menghirup udara segar, pulang-pulang DBD guys. Nyamuk banyak banget gitu. Kotor, iya kotor, karena kotor. Tapi kan seandainya itu ditata dengan baik, dirawat, ada kehidupan lah istilahnya di dalamnya, pasti kan nyamuk juga males lama-lama di situ. Ini memang kayak nyamuk begitu datang kita makanan gitu. Kan harusnya namanya hutan kota ya dijaga gitu. Jadi kita kayak jadi tempat kita mencari udara segar ya ke situ. Benar, gitu benar. Setuju sih. Terbengkalai. Ya mudah-mudahan sih diperhatikan kembali. Iya, sebenarnya itu ya kayak hal-hal yang seperti itu tuh udah ada. Fasilitas-fasilitas itu udah mulai dibangun sebenarnya. Udah mulai dibangun, tapi balik lagi mental masyarakat kita kayaknya itu masih tadi makanya kolaborasi tadi gitu. Fasilitasnya udah ada, kita sama-sama jaga. Iya, gitu. kenapa sih harus udahlah nggak usah dijaga, kan bukan punya sendiri. Kenapa harus kayak gitu? Kenapa nggak berusaha untuk ya kita jaga bareng aja supaya kita tetap bisa pakai dalam waktu yang lama. BTW kan anak-anak kita kan umurnya masih akan bertumbuh. Dan gitu. kita akan juga ada generasi berikutnya. Gitu. Tapi by the way, aku masih bingung deh, efek rumah kaca itu gimana sih? Itu lagi. Iya benar. Efek rumah kaca tuh lagunya bagus-bagus tapi. Oh iya, betul. Iya, aku suka BTW efek rumah kaca. Oh juga nggak ngerti apa. Rumah kaca gitu ya? Bukan. Itu gelas-gelas kaca. Band efek rumah kaca. Aduh, iya. Itu sebenarnya efek rumah kaca itu gimana? Emang rumahnya banyak kaca atau gimana? Sebenarnya tuh gini. Apa sih kayak rumah yang dibentuk yang dimanfaatkan untuk pengolahan apa ya di dalamnya bisa tanaman. Iya, tanaman gitu. Nah, tapi dia mantulin sinar matahari itu yang dipantulin ke atas lagi dan bikin merusak ozon lah gitu-gitu deh. Itu kan pelajaran IPA SD ya kayaknya ya. Nanyanya nggak riset lagi, harus riset dulu nih. Biar jangan salah jawab. Kode-kode akan mau nanya. Dulu dikit, soalnya berapa puluh tahun yang lalu tuh kita belajar tentang efek rumah kaca. Pasti keluarnya band efek rumah kaca pasti yang keluar. Oh, yang proses alami memanaskan permukaan bumi. Itu tadi. Kan
mantul dia panasnya. Greenhouse kayak greenhouse kayak tadi betul. Ya, pantulan. Oh itu juga berpengaruh. Kalau dulu tuh kita cuman tahu teorinya, efek rumah kaca kan seperti ini, lapisan ozon yang semakin menipis seperti ini. Itu cuma teori yang kita tahu saat itu, saat kita mempelajari itu. Tapi kalau sekarang kita memang merasakan dampaknya langsung gitu. Jadi kita bisa melihat, oh ini ternyata. Ini loh rupanya guru IPA yang harus yang kita harus kerjakan yang kemarin disuruh-suruh itu. Oh ini manfaatnya. Karena udah ada kerusakannya gitu ya. Kerusakannya udah nyata sekarang ya, kerusakan di muka bumi yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Gitu. Kata ChatGPT, ketika efek rumah kaca jadi berlebihan, suhu bumi naik, gunung es mencair, permukaan air laut naik. Kan udah semua itu terjadi. Cuaca jadi ekstrim, banjir, kekeringan badai, ekosistem terganggu, punahnya spesies, gagal panen dan lain-lain. Kan coba deh dari semua itu kan udah terjadi kan, kayak cuaca tidak menentu, gunung es mencair kan memang di Antartika. Coba dong. Kutub itu kan udah mulai ini esnya tuh sekarang udah mencair gitu kan. Terus juga permukaan air laut yang semakin tinggi gitu. Nah itu juga selain memang kita korban tsunami ya, jadi pinggir pantainya kan udah berubah, bibir pantainya udah berubah gitu. Bahkan ada pulau-pulau yang sekarang udah nggak kelihatan lagi gitu. Iya benar-benar banget. Jadi memang sebenarnya ngomongin dampak dari hidup yang tidak ramah lingkungan itu ternyata menyeramkan. Mengorbankan hidup kita benar. Kita dan generasi kita. Karena kan kita hidup di dunia ini kan nggak lama kan, 60-70 udah pulang lah. Ini udah setengahnya ya kan, ini udah setengahnya berjalan ya kan. Bayangkan nanti anak generasi kita, keturunan kita akan meninggal, akan kita tinggalkan di bumi yang kita rusak. Iya benar, kita yang rusak buminya. Kalau bumi rusak kita harus kemana? Ke planet mana kita? Kan digadang-gadang banget nyusul gitu. Karena nggak sehat. Tapi kan digadang-gadang tuh katanya nanti di rumah gadang bisa ya. Tapi digadang-gadang kan kita bisa pindah nanti ke Mars, planet Mars katanya, yang mirip banget sama bumi. Katanya ada air, ada sumber air. Tinggal dibangun aja katanya. Dan tapi katanya sih yang pindah ke sana yang punya uang banyak. Iya benar. Yang bisa beli tiket pesawatnya. Iya. Aja nggak ke Mars, kita lihat dulu. Iya tur dulu ya. Setidaknya kita beli tanah dulu lah ya. Kayaknya duluan lebih bagus ya. Biar bisa dapat tanah banyak. Biar kita tahu kayak kita harus ngapain dulu nih. Biar kita bisa bangun rumah greenhouse. Gitu, kayak ala-ala hutan gitu. Di tengahnya ada rumah gitu. Jangan ada tetangga yang mepet beton-beton gitu kan. Jadi memang kayak konsepnya bumi udah rusak, mari kita rusak Mars. Jangan dong. Jangan dong ya, bahaya banget ya. Jadi memang hal-hal yang kayak gitu yang harus dipikirin banget juga. Terus kalau nggak kita yang mulai, jangan nunggu yang lain gitu. Kayaknya memang mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita gitu, baru ke lingkungan kita gitu. Geser dong ya, kita nggak kelihatan tuh menitnya. Geser dulu, geser guys. Itu yang kelihatan kayak 25 second, 27 second gitu kan. Gitu. Ngasih instruksi geser ya. Kita lagi. Ini tidak akan terlihat di layar Anda. Iya. Di layar kami. Benar. Apa yang kayak yang kami suruh geser itu bumi, geser. Mars naikin, supaya jangan panas banget. Iya, matahari geser. Kayak hari ini aja deh ya, kalau kita pagi tadi kita memulai hari kayak udah kayaknya matahari terasa banget ya, kayaknya terangnya lebih cepat dan malamnya lebih lama. Jam 7 itu kita udah terang. Iya, tadi tuh aku lihat jam 6 itu udah mulai terbuka, pokoknya udah terang lah, udah mulai terang dan cepet banget proses keterangnya itu. Dulu gitu kan kayaknya jam 6 kita tuh masih gelap. Dan maghrib sekarang tuh masih terang banget. Iya, benar. Udah kayak di negara apa sih gitu ya? Luar Nanggro ya. Luar Nanggro kan biasa kayak gitu. Ada yang berkurang gitu ya. Jadi matahari kelihatan terus. Aduh, takut banget lagi ya. Lapisannya ya mungkin kayak, ya yang memang ini. Rasanya makin tahu informasi terkait itu makin ini gimana kita, ya? Harus ini ya. BMKG harus. Tapi agak ini sih, memang zaman sekarang BMKG agak kurang akurat karena itulah ekstrimnya cuaca. Iya benar. Jadi nggak bisa ditebak juga. Yang malah panas, yang panas malah hujan. Iya. Jadi mungkin boleh deh ya kita memulai Eco Life ini demi hidup yang lebih sehat, lebih baik dan masa depan. Untuk masa depan supaya lebih lingkungan lebih terjaga. Jadi anak cucu kita nanti bisa hidup dengan baik juga, bisa mendapatkan kehidupan yang layak, yang baik.
yang apa ya nggak ikut merasakan kepedihan kita. Iya, meskipun sekarang udah di masa harus diperbaiki gitu Iya ya, sih. tapi ya nggak masalah, kita harus punya kesadaran itu supaya ini nggak semakin parah gitu kan. Karena tadi untuk generasi kita, sayangkan sama anak-anak cucu kita nanti kalau punya bumi yang rusak gitu. Iya, karena lagi-lagi sebenarnya bumi itu nggak butuh segelintir orang yang eco life-nya tuh maksimal banget gitu, sempurna gitu, nggak butuh. Tapi bumi itu butuh jutaan orang yang eco life-nya itu konsisten. Nah, gitu ya. Jadi konsisten adalah kunci ya, kunci. Jadi jangan sampai hari ini eco life, besok ekonomi. Ya, karena manusialah yang bergantung kepada bumi ya. Iya, kita yang Dan membutuhkan. Bumi sehat tergantung kamu Iya, memperlakukan benar. waktu Jadi seperti apa kata bumi. kita yang membutuhkan bumi. Jadi jangan kita yang buat-buat gila di bumi ini ya gitu. Mulai untuk jangan bakar sampah sembarangan. Terus yang paling kecil deh itu kayaknya ya, buang sampah pada tempatnya, seperti yang udah kita bahas tadi, memilah-milih sampah, terus juga bawa tumbler sendiri gitu kan. Untuk mengurangi produksi plastik. Terus juga apalagi menjaga pohon ya, pohon biar tetap bisa, iya kalau yang kira-kira pohonnya udah berkurang, boleh coba tanam lagi. Iya. Walaupun diri ini tidak bisa menanam pangan panas, dicoba. Iya, coba. Ya, jadi eco life itu nggak hanya bikin hidup sehat, tapi hidup hemat juga. Iya, gitu iya ya. benar. Jadi kita kalau mau cari adem nggak melulu ke tempat-tempat yang ber-AC gitu, tapi cukup ke bawah pohon ya. Main ke belang padang boleh lah gitu. Walaupun uapnya mayan ya kan. Mayan juga ya. Mayan. Ya udahlah. Nah, ya udah, pokoknya buang sampah jangan sembarangan, itu aja dulu. Itu sih. Iya, yang penting. Terus itu satu lagi, sampai kelupaan tadi ke toilet tuh jangan lupa disiram. Nah, Yang itu. di kelas. Ya kan? Iya. Itu juga merusak lingkungan. Merusak lingkungan. Bau-bau ya kan. Tuh, ingat. Tuh, Tuh, ingat. Tuh.